3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4810. Qin Chen mengangguk dan langsung menyimpannya. Tuanku, bawahanku tidak ketat. Saya harap Anda akan menghukum pengkhianat seperti tetua Qianyan. Maha Guru Lin Yuan berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar. Qin Chen meliriknya dan mengangkat tangannya untuk menahannya. Itu bukan salahmu untuk penatua 1000 mata. Bangunlah. Maha Guru Lin Yuan merasa lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Setelah itu, dia benar-benar diyakinkan oleh Qin Chen dan tidak berani memiliki dua hati lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, tuanku? Si Kongzhen melengkungkan tangannya. Qin Chen mendongak dan mendapatkan 3 token gelap. Qin Chen melihat lokasi tanah leluhur yang gelap, di mana tujuan utamanya. Ayo, bangun dari tanah leluhur yang gelap. Kalian semua tahu tujuan Ben Shao. Sedangkan untuk gerbang batu tanda kaisar. Qin Chen memandangi gerbang batu tanda kaisar di belakangnya, kalian berdua mengirim orang untuk menerimanya. Terima kasih, tuanku. Si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan saling memandang dengan gembira. Tanah leluhur yang gelap penuh dengan bahaya. Kali ini, kecuali Maha Guru Lin Yuan dan Si Kongzhen, yang lainnya tinggal di wilayah daratan Heiyu untuk menerima gerbang Kaisar Shiken. Hanya Qin Chen dan ketiga orangnya yang bergegas ke langit dan menjarah ke tanah leluhur yang gelap. Dengan kekuatan 3 orang Qin Chen, dia sekarang sedang dalam perjalanan dengan seluruh kekuatannya. Sesaat kemudian, dia telah datang ke tanah leluhur yang gelap lagi. Meskipun tidak lama sejak dia datang ke tanah leluhur yang gelap terakhir kali, Qin Chen merasa sangat berbeda ketika dia datang ke tanah leluhur yang gelap lagi. Setelah memasuki tanah leluhur yang gelap, Qin Chen langsung pergi ke kedalaman tanah leluhur yang gelap. Boom, boom, 3 napas kuat melintasi kehampaan tanah leluhur yang gelap. Apa itu? Nafas yang kuat. Apakah itu? Nenek moyang Si Kongzhen dari tanah suci Si Kongzhen dan penguasa tertinggi Lin Yuan dari gerbang suci Lin Yuan? Kenapa mereka di sini? Dan siapa pemuda itu? Mengapa kamu terlihat begitu akrab? Tidak, bukankah ini orang yang membunuh Kaisar Batu Mark dalam kegelapan? Bagaimana saya bisa bersama Tuan Si Kongzhen dan Tuan Lin Yuan? Ada banyak orang kuat berkumpul di tanah leluhur yang gelap sepanjang tahun. Saat ini, beberapa orang kuat merasakan nafas langit dan melihat ke atas satu demi satu. Mereka semua terkejut. Masing-masing tampak ketakutan. Nenek moyang dari 2 kekuatan teratas muncul bers. Nenek moyang dari 2 kekuatan teratas muncul bersama di tanah leluhur yang gelap, yang tentunya merupakan peristiwa besar. Yang paling penting adalah Si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan muncul bersama. Sebelum Qin Chen bergabung dengan Si Kong Anyun, mereka membunuh Shiken Emperor. Gerbang Kaisar Shiken telah habis-habisan untuk bersiap melakukannya dengan sembrono. Setelah berita itu keluar, semua orang ketakutan dan kesulitan. Apakah Tanah Suci Dao Shikong dan Gerbang Suci Lin Yuan bergandengan tangan? Untuk sementara waktu, semua jenis diskusi dimulai satu demi satu. Orang-orang dari pasukan biasa ini tidak akan menyangka bahwa gerbang Shikendi, salah satu dari 3 kekuatan utama di daratan Heiyu, telah dihancurkan oleh seluruh pasukan belum lama ini. Sepanjang jalan melalui area kuburan darah yang berat, kali ini, Qin Chen dan ketiganya hampir tidak memiliki penutup, dan langsung bergegas ke tempat terdalam dari tanah leluhur yang gelap. Siapa yang berani masuk ke area gelap terlarang tanpa izin? Ledakan. Begitu Qin Chen dan murid-muridnya memasuki tanah leluhur yang gelap, nafas gelap yang menakjubkan naik langsung ke langit. Dengan suara gemuruh dan teriakan, bayangan virtual muncul di depan Qin Chen dan murid-muridnya dalam sekejap. Itu adalah leluhur guntur gelap. Itu kamu lagi, dan kamu, Si Kongzhen. Kamu menerobos masuk ke area terlarang yang gelap lagi dan lagi. Siapa yang memberimu keberanian? Aku berkata bahwa jika kamu berani menerobosnya lagi, kamu harus terlihat baik. Melihat Qin Chen dan mereka masuk ke area terlarang yang gelap lagi, diam-diam Ayah Lei sangat marah. Ledakan. Cahaya guntur gelap yang mengerikan terbentuk antara langit dan bumi, berubah menjadi tombak petir, dan meledak ke arah Qin Chen. Kuat. Lancang. Namun, sebelum tombak darah datang ke Qin Chen, Si Kong berteriak dengan marah, langsung meninju, meraung, dan langsung meledakkan tombak darah. Si Kongzhen,
kamu sangat berani. Terakhir kali, Anda dengan gegabah masuk ke area terlarang yang gelap. Demi Kaisar, kami telah menyelamatkan hidupmu. Tanpa diduga, Anda telah mengajari saya berkali-kali tanpa penyesalan. Saya benar-benar mengira Anda adalah salah satu pemimpin benua batu giok hitam, jadi Anda bisa. Apakah Anda mengabaikan aturan area terlarang yang gelap? Hari ini, saya akan memberitahu Anda siapa raja sebenarnya dari benua Heiyu. Dengan raungan dan dentuman leluhur guntur gelap, tubuhnya curam dan menjulang tinggi. Guntur darah tak berujung terbentuk antara langit dan bumi. Guntur darah mengalir deras dan menyerbu gempa Sikong. Ayah diam-diam Guntur, kamu adalah orang mati yang berani bersikap kasar kepada orang dewasa. Siapa yang memberimu keberanian untuk keluar dari sini? Begitu tubuh si Kongzen berguncang, istana iblis Kun tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dengan suara gemuruh, nafas istana tertinggi pecah dalam sekejap, dan langsung meledak menuju guntur darah yang tak ada habisnya seperti meteor lautan. Pada saat yang sama, istana iblis Kun segera jatuh di atas kepala leluhur guntur gelap dan menekannya. Dengan raungan, leluhur guntur gelap itu langsung terkejut dan terbang ribuan kaki. Dia berenang di sekitar dalam cahaya guntur. Di bawah serangan ini, dia terhuyung mundur. Buang-buang, jangan lupa, kamu hanya orang mati. Jangan memamerkan uangmu dan berteriak. Si Kongzen berkata dengan dingin. Lancang. Si Kongzen, kamu sudah keterlaluan. Nada yang sangat besar. Kami mati untuk keluarga gelap pada tahun-tahun itu, tetapi kami menjadi mati di mulutmu. Si Kongzen, tanah suci Sikongmu adalah pendosa dari keluarga gelap. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berbicara seperti itu? Saat suara si Kongzen jatuh, nafas dingin naik antara langit dan bumi. Dari kedalaman area terlarang yang gelap, sosok yang menjulang tinggi muncul. Setiap sosok memancarkan nafas kekaguman. Dengan raungan, semua orang melangkah bersama, dan nafas kekaguman ditekan untuk memblokir dunia. Hadirin sekalian, Anda dihormati sebagai pendahulu Anda karena Anda telah memberikan kontribusi kepada keluarga gelap kami. Tetapi begitu banyak dari Anda yang terlalu jauh menentang si Kongzen. Melihat ini, Maha Guru Lin Yuan tersenyum. Di tubuhnya, sebuah gerbang batu tiba-tiba muncul. Di gerbang batu Lin Yuan, ribuan bayangan virtual dari gerbang batu tiba-tiba muncul. Ledakan. Bayangan virtual simen naik ke langit, yang tampaknya menghubungkan ratusan juta dunia dan langsung menghancurkan kekuatan pengurungan di seluruh langit. Gerbang batu Lin Yuan, itu kamu. Lin Yuan tertinggi. Lin Yuan tertinggi, apakah kamu ingin belajar dari si Kongzen dan tidak mematuhi kami? Betapa beraninya, kamu bukan keluarga gelap. Apakah kamu ingin mengkhianati keluarga gelap tertinggi? Banyak tokoh memandang Maha Guru Lin Yuan satu demi satu, dan satu demi satu mengeluarkan minuman kemarahan yang mengejutkan. Mata tajam mereka menatap, seolah-olah mereka bisa menembus kehampaan. Kamu bercanda, aku tidak berusaha mengkhianati keluarga gelap. Bab 4811. Kamu bercanda, aku tidak berusaha mengkhianati keluarga gelap, tapi aku kecewa dengan tindakanmu. Maha Guru Lin Yuan mencibir dan berdiri di langit. Kecewa, kamu tidak berhak kecewa. Sebuah suara tua datang. Itu adalah bayangan virtual yang menjulang tinggi, berdiri di langit dan bumi, menatap. Dia melihat wajah tertinggi Lin Yuan dengan matanya tinggi di atas. Ini adalah pria kuat yang melangkah maju dan menyapu langit. Dia bersorak dengan dingin, kita semua adalah orang yang berkorban untuk keluarga gelap. Dalam perang, kita bertarung dengan darah, meninggalkan api dan dunia ini untuk keluarga gelap. Apa yang kamu lakukan, hanya untuk habitat ini. Sekarang, kamu telah menembus area terlarang yang gelap ini, bertindak sembrono dan berani tidak menghormati kami. Izinkan saya bertanya, apakah Anda masih memiliki leluhur kami yang berkorban di hati Anda? Lin Yuan tertinggi, Anda juga ahli gerbang suci Lin Yuan. Kamu juga kegelapanku, pemimpin generasi muda dalam keluarga, begitukah caramu berbicara dengan leluhurmu? Siapa yang memberimu keberanian? Memberimu keberanian. Bayangan maya yang menjulang ini datang dengan langkah, dan nafasnya membubung ke langit dan menakuti dunia. Momentum ini luar biasa, dengan pertanyaan, jauh di atas. Ya, kita semua adalah orang yang berkorban untuk suku, dan kamu? Hidup di dunia dan menikmati segalanya,
tapi masih sombong di sini. Siapa yang memberimu keberanian? Selain itu, sisa bayangan virtual yang kuat, juga mata yang dingin. Dalam pandangan mereka, tidak peduli si Kongzhen atau Lin Yuan tertinggi, tidak peduli status mereka di benua Heiyu dan seberapa kuat kekuatan mereka semua adalah keturunan di mata orang-orang kuat yang telah berkorban untuk keluarga gelap. Kini, kelompok generasi muda ini berani membangkang dan mengonfrontasi mereka, yang membuat superioritas mereka terasa sangat terhina. Di dalam hati mereka, selalu ada semacam supremasi, yang menghadap ke Lin Yuan Supreme dan gempa Sikong. Merasakan ekspresi seperti itu, Maha Guru Lin Yuan langsung tersenyum. Itu seringai, karena mata orang-orang ini membuat Lin Yuan sangat tidak bahagia. Lin Yuan Maha Guru mencibir, mengapa? Hanya karena kami telah menjaga benua batu giok hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena kami telah meninggalkan jalan untuk keluarga gelap kami, dan karena kami telah bekerja keras. Mendengar pidato itu, Guntur Gelap tiba-tiba mengejek, jaga daratan Heiyu. Meninggalkan jalan kembali, hahaha, itu konyol. Dia dikelilingi oleh cahaya guntur dan tampak seperti pelangi. Sayangnya, kamu tidak tahu apa-apa. Apakah menurutmu kamu telah memberikan kontribusi besar untuk tinggal di benua Heiyu? Salah. Kamu tidak tahu sama sekali. Nyatanya, masa depan sebenarnya dari keluarga gelapku adalah nenek moyang Guntur Gelap. Pada saat ini, bayangan virtual tua yang membuka mulutnya tiba-tiba memberikan minuman dingin dan menyela kata-katanya. Ayah diam-diam Guntur tiba-tiba tampak bangun dan berhenti berbicara. Guru tertinggi Lin Yuan mengerutkan kening dan berkata, Guntur Gelap, apa yang kamu bicarakan tentang masa depan keluarga gelapku yang sebenarnya? Dia menatap leluhur Guntur Gelap, matanya dingin dan ganas, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Si Kongzhen juga memancarkan pelangi ilahi di muridnya. Di hadapan banyak leluhur yang kuat di area terlarang yang gelap, kedua orang itu memiliki mata yang tajam dan menatap langsung ke leluhur Guntur yang gelap. Pada saat ini, mereka semua memikirkan kebenaran dari Qin Chen. Artinya, area terlarang gelap adalah arti sebenarnya dari keberadaan benua Heiyu, dan yang mereka lakukan hanyalah menutupi keluarga iblis. Awalnya, jauh di lubuk hati mereka masih sedikit gelisah dan curiga, tetapi sekarang mereka mendengar kata-kata Guntur Gelap, yang membuat hati mereka tenggelam sesaat. Ledakan. Guru tertinggi si Kongzhen dan Lin Yuan melihat ke atas dan melihat ke kedalaman area terlarang yang tak berujung. Di kedalaman area terlarang, ada nafas yang samar dan mengerikan, yang merupakan harta keluarga iblis di penjara iblis neraka. Dari mulut Qin Chen, mereka sudah tahu bahwa selama mereka mengambil harta ini, mereka dapat mengendalikan seluruh keluarga iblis dan membiarkan keluarga gelap memiliki pijakan untuk invasi. Ini adalah rencana sebenarnya dari keluarga gelap. Tapi apakah ini semua benar? Si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan kedinginan. Awalnya, mereka memiliki beberapa spekulasi, tapi sekarang, melihat leluhur Guntur yang diam, hati mereka tenggelam. Jika benar, apa yang telah mereka lakukan selama ratusan juta tahun itu pasti sebuah lelucon. Terlalu sedih. Selama ratusan juta tahun, mereka telah mengasimilasi penjara iblis neraka ini dan mendirikan benua Heiyu. Tetapi siapa yang pernah mengira bahwa semua yang mereka lakukan hanyalah rencana cadangan? Siapa yang bisa menanggungnya? Bukannya mereka tidak dapat menerima semua ini, tetapi yang tidak dapat mereka terima adalah bahwa para pemimpin tertinggi dari keluarga gelap mempermainkan mereka seperti orang bodoh. Sambil menghukum mereka, biarkan mereka menjadi penebus dosa daripada keluarga mereka, dan tetap di benua ini, tampaknya memberi mereka tugas yang sangat penting. Tapi di sisi lain, ada rencana lain yang membuat mereka tidak tahu apa-apa. Siapa yang bisa menanggung penghinaan seperti itu? Si Kongzhen berkata dengan suara, Guntur Gelap, kenapa kamu tidak bicara? Dan kalian berdua, apa yang akan kalian katakan? Ayah diam-diam mendesis dan meremehkan di matanya. Dia tidak melanjutkan, karena dia juga tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada orang luar. Lin Yuan berkata sambil mencibir, saya pernah mendengar bahwa leluhur Guntur Gelap tidak takut pada langit dan bumi. Dia ternyata sangat pemalu, bukankah dia berani? Si Kongzhen kemudian berkata, Saudara Lin Yuan, lupakan saja. Saya mengatakannya, leluhur Guntur Gelap itu kuat dari luar tetapi kuat dari dalam.
Dia tampak mendominasi. Nyatanya, dia seperti seorang wanita. Beraninya dia mengatakannya. Itu benar. Maha Guru Lin Yuan mengangguk, itu hanya orang mati. Apa yang bisa kamu ketahui? Atau, leluhur guntur gelap ini hanyalah adik laki-laki di antara orang-orang yang hadir. Beraninya dia tidak mematuhi orang lain yang hadir? Mari kita tidak memaksanya. Lebih baik, aku ingat ketika kamu mengatakan itu. Terakhir kali, leluhur guntur gelap ini dimarahi seperti sesuatu oleh leluhur lainnya. Sepertinya dia harus menjadi penjaga gerbang dengan status terendah di grup ini. Tidak heran dia akan menjadi seperti kamu dan aku. Ini adalah unjuk kekuatan. Sudut mulut mereka dibuat sketsa, diejek dan dicampur dengan kata-kata. Kamu, lelaki tua itu diam-diam Lei menjadi marah karena malu sesaat. Bagaimana dia bisa menahannya? Dia berkata dengan suara dingin, itu hanya 2 pemborosan. Apa yang kalian berdua tahu? Saya pikir saya hebat. Karena Anda ingin tahu, leluhur saya akan memberitahu Anda bahwa kalian berdua hanya berkulit hitam. Yu hanyalah pengawas daratan Cina. Inti sebenarnya adalah kita. Diam. Sebelum Dark Thunder selesai berbicara, tiba-tiba terdengar minuman dingin. Ledakan. Antara langit dan bumi, sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba datang dan diproyeksikan, seperti dewa iblis kuno yang datang ke langit dan bumi ini. Kekosongan tiba-tiba menjadi ganas, dan kehampaan dari area terlarang yang gelap melonjak. Ketika dia melihat seseorang datang, tampilan guntur gelap berubah. Bab 4812. Dan orang kuat lainnya mati satu demi satu. Aku sudah melihat singgasana. Banyak leluhur yang hadir buru-buru memberi hormat. Pengunjung adalah singgasana. Begitu tahta naik, matanya tertuju pada Si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan. Boom! Peluang pembunuhan yang mengerikan segera ditekan pada mereka. Si Kongzhen, Lin Yuan tertinggi, kalian berdua benar-benar berani. Tahta itu berkata dengan dingin. Dengan kata-katanya jatuh, tekanan mengerikan segera ditekan pada kedua orang itu seperti lautan luas. Ledakan, ancaman seperti penghancuran satu sisi langit dan bumi melanda, mencekik nafas Si Kongzhen dan Lin Yuan tertinggi. Bahkan Qin Chen menyipitkan matanya. Terlambat tertinggi. Tahta itu pasti master dari tingkat tertinggi selanjutnya, kalau tidak, dia tidak bisa melepaskan tekanan yang begitu mengerikan. Ketika tekanan ini keluar, itu sekuat Qin Chen, dan jantung berdebar samar terasa di lubuk hatinya. Apakah ini otoritas tertinggi dari periode selanjutnya? Qin Chen berbisik. Perlu dicatat bahwa singgasana hari ini bukanlah tubuh yang nyata, melainkan proyeksi dari kohesi jiwa yang jatuh. Tapi proyeksi seperti itu, tapi suasana seperti itu meletus, yang membuat Qin Chen tidak terkejut. Terlambat tertinggi, benar-benar sangat kuat. Atau apakah pihak lain memiliki sarana khusus karena dia adalah ahli dari keluarga gelap? Qin Chen terkejut dan memiliki dorongan untuk bertarung dengannya. Karena sejauh ini, Qin Chen telah bertarung dengan tertinggi jangka menengah dan membunuh tertinggi jangka menengah, tetapi meskipun dia telah melihat yang terakhir, dia tidak pernah bertarung. Pada tahap selanjutnya dari alam tertinggi, persepsi alam tertinggi telah mencapai titik sukses besar, dan pasti ada beberapa perubahan yang luar biasa. Pada saat ini, darah mendidih di hati Qin Chen. Namun, Qin Chen menahan diri. Sekarang bukan waktunya, sumber jiwa iblis adalah fokus dari perjalanan ini. Beraninya kamu bilang, apakah area gelap terlarang ini milik pribadimu? Sambil mencibir, Qin Chen tiba-tiba maju dan datang di antara Si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan. Dia tampak acuh tak acuh dan tinggi. Lancang, beranikah kamu berbicara dengan tahta seperti ini dan mencoba mati? Nenek moyang lainnya sangat marah ketika mereka melihat ini. Maha Guru Lin Yuan dan Si Kongzhen Xiao Zhang sangat bagus. Setidaknya mereka juga ahli dari 2 kekuatan, tapi Qin Chen adalah seorang junior. Bagaimana dia bisa menyela di sini? Bahkan ketika mereka melihat Qin Chen, mereka bertanya-tanya mengapa Maha Guru Lin Yuan dan Si Kongzhen membawa Qin Chen, generasi yang lebih muda, ke sini. Leluhur guntur gelap maju selangkah begitu murid-muridnya berkontraksi. Nak, terakhir kali kamu masuk ke area terlarang yang gelap. Kaisar mengira tidak mudah bagimu untuk berlatih dan memberimu kesempatan. Tanpa diduga, kamu berani datang dengan sombong kali ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terakhir kali Qin Chen, yang menyerap guntur darah gelapnya dan mempermalukannya.
Bagaimana mungkin dia tidak marah saat melihat Qin Chen lagi kali ini? Ledakan. Guntur berdarah keluar dari tubuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bergegas menuju Qin Chen, dan ancaman kuat datang, seolah ingin mencabik-cabik Qin Chen dalam sekejap. Itu adalah tangan yang kejam begitu dia muncul. Dia tidak bisa membunuh si Kongzhen dan Lin Yuan tertinggi, tapi dia memberi pelajaran pada Qin Chen. Dia membual bahwa dia tidak punya masalah. Namun, sebelum guntur darahnya sampai ke Qin Chen, Maha Guru Lin Yuan telah mengambil langkah maju. Di tubuhnya, sebuah portal naik ke langit. Portal itu berisi kekuatan kekosongan yang mengerikan dan meledakkan guntur darah dengan raungan. Guru tertinggi Lin Yuan tampak marah. Ayah guntur gelap, kamu berani bersikap tidak sopan kepada orang dewasa. Haruskah kamu menjadi orang yang lancang? Si Kongzhen buru-buru menatap Qin Chen dan tampak hormat. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Dewasa, adegan seperti itu membuat para leluhur yang hadir sedikit mengernyit. Hahaha, si Kongzhen, Lin Yuan yang tertinggi, kalian berdua benar-benar akan semakin sering kembali. Haruskah kamu menyebut bocah ini dewasa? Lucu, bagaimana dengan martabat kalian berdua? Ayah diam-diam guntur mencibir. Tahta, begitukah caramu mendisiplinkan bawahanmu? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak marah, karena sekarang bukan waktunya untuk marah. Dia datang ke sini untuk sumber jiwa iblis, bukan untuk menghancurkan semua orang kuat dari keluarga gelap. Ini bukan yang harus dia lakukan sekarang. Sombong, singgasana itu tabu, bisa disebut apa? Guntur gelap berteriak dengan marah. Diam. Tahta itu mengangkat tangannya dan menyapu matanya dengan dingin. Gelap guntur, kamu benar-benar berbicara lebih banyak. Tuanku, bawahanku bersalah. Ketika Bapak Guntur gelap mendengar ucapan itu, dia tiba-tiba terlihat kaku, menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Kemudian, Tahta memandang Qin Chen, mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" Qin Chen berkata dengan tenang, "Tidak masalah siapa saya. Yang penting saya memiliki token gelap. Hari ini, saya ingin memasuki area terlarang yang gelap ini dan melihat dengan baik. Jika Anda benar-benar setia pada kegelapan saya keluarga, Anda tidak harus menghentikannya." Suara itu jatuh, dan Qin Chen mengeluarkan 3 token dalam sekejap. Ledakan. 3 token gelap itu mengeluarkan cahaya gelap yang tajam di kehampaan dan dengan cepat bergabung menjadi token gelap yang besar. Di bawah token gelap ini, dunia ditindas oleh bau area terlarang yang gelap dan sangat melemah dalam sekejap. Token gelap, ada banyak leluhur yang hadir, semuanya menyedot AC. Orang ini telah mengumpulkan 3 token gelap. Tahta itu juga mengontrak murid-muridnya, urutan gelap, 3 token gelap, dan tanda batu tertinggi juga ada padamu. Bagaimana dengan yang lain? Kamu tidak perlu khawatir tentang di mana orang lain. Sekarang perintah gelap dikumpulkan. Menurut aturan, kita bisa pergi ke kedalaman area terlarang yang gelap. Kamu tidak boleh melanggar perintah dari tingkat tinggi dari keluarga gelap? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ada saat hening di pengadilan, dan semua orang melihat tahta satu demi satu. Pada masa itu, tingkat senior dari keluarga gelap memang memiliki perintah seperti itu, yaitu jika 3 kekuatan seperti Tanah Suci Sikong ingin memasuki kedalaman area terlarang yang gelap, mereka dapat masuk selama mereka mengumpulkan 3 kegelapan token. Alasannya adalah untuk mencegah perubahan apapun di area terlarang yang gelap. Para pemimpin tertinggi dari keluarga gelap dapat bergandengan tangan untuk menyelidiki setelah 3 kekuatan di daratan Heiyu melihatnya. Untuk mencegah misi penghancuran tahta, ketika memilih 3 kekuatan untuk dijaga, tingkat senior dari keluarga gelap sengaja memilih 3 kekuatan Tanah Suci Sikong dan Gerbang Sikendi. Karena ketiga kekuatan ini memiliki kebencian masing-masing, mereka tidak dapat bergandengan tangan untuk memasuki area terlarang yang gelap tanpa kecelakaan. Hanya ketika ada perubahan besar di area terlarang yang gelap barulah mereka bisa bergandengan tangan untuk menyelidiki. Atas dasar inilah aturan seperti itu ditetapkan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan langsung mengumpulkan 3 token dan ingin secara paksa memasuki area terlarang yang gelap tanpa perubahan apapun. Untuk sesaat, murid tahta berkontraksi dan terdiam. Menurut peraturan, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memblokir Qin Chen. Apakah kamu tidak mau? Qin Chen tersenyum, Yang mulia, meskipun orang ini memiliki 3 perintah gelap,
Maha Guru dari Sitres tidak mengikutinya. Orang ini mungkin telah mengambil perintah gelap dari Maha Guru dari Sitres dengan cara yang tercela. Oleh karena itu, mereka tidak boleh memasuki area terlarang. Dalam Nenek Moyang Guntur Gelap Tenggelam. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.